di podcast Musuh Masyarakat. Kenapa lemes bener lu? Kita lagi berduka bro. Berduka siapa? Kemarin katanya breaking news sehari tembus 20.000 Pak. Itu rekor ya? Rekor. Dan katanya dulu kita 15.000-nya Madura. 14. Ya, soal Madura nanti saya ada pembahasannya. Kita bahas dulu soal ininya dulu nih. Apa namanya? Tingginya COVID kali ini, bro. Ya. Tapi di tengah pandemi ini ada satu yang menarik. Apa tuh? Yaitu Coki prihatin tadi. Jadi buat teman-teman, buat para noise. Ini serius. Tadi kita menuju kantor noise. Itu kita ngeliatin warung-warung itu banyak yang tutup. Coki sumpah Pak, dia kasihan anjir, kasihan. Ini enggak bercanda. Benar-benar kasihan. Iya. Itu padahal memang belum buka. Enggak, ini harusnya wartegnya udah buka ya, kecuali dia sepi banget Pak, turunan. Yang kasihan tuh ini. Yang dijual tuh dikit-dikit. Iya. Aku sih lihat tadi gorengan tuh udah dikit. Kayaknya mereka nggak pede jual porsi banyak. Terus yang paling sedih warteg Pak. Iya. Masalahnya kalau warteg ini tutup, pertama penjual wartegnya nggak ada duit. Itu yang paling penting. Dan orang menengah ke bawah itu juga bisa makan. Betul. Masa mereka makan di apa namanya, Sabu Haji, Holy Wings. Kalau ada duitnya nggak apa-apa. Tapi kan jatah makan sebulan dipakai sekali. Itu Coki tapi sampai sedih loh tadi loh. Gini ya, dunia ini harus malu. Kalau Coki sampai tersentuh hatinya loh maksudnya. Seorang Coki loh, ya kan? Tapi Gue tuh gimana ya Slim, karena gini, dari satu warteg yang tutup lu gak akan sadar betapa banyak efek domino yang terkena imbasnya. Betul, tadi lu menggambarkan cukup baik. Satu warteg tutup berarti ada satu golongan yang makan susah. 4 kuli yang juga dong. Ya kurang lebih Iya, 4 kuli yang mungkin makan susah. Ojek online mau cari makan buat dirinya sendiri. itu dia. Terus misalnya dengan mereka tidak mencari makan, akhirnya mau nggak mau harus melakukan sesuatu kan? Angka kriminal takutnya. Ya, belum lagi kalau ngomongin warteg, beli bahan bakunya kan ke pasar. Pasar jadi sepi. Pasar sepi. Petani jadi pemuja setan. Kalau dia gelap mata. Dia melakukan ritual-ritual. Nggak ada gimana ya kalau nggak salahin kalau dia ikut togel atau dukun pesugihan. Iya. Maksudnya efek dominonya ini yang sangat prihatin. Udah COVID meningkat, terus juga orang-orang jadi ekonominya jadi terganggu. Nah, tapi di tengah pandemi lagi aku masih heran sama orang yang masih mikirin liburan gitu maksudnya. Liburan. Pak. Jadi kemarin itu kalau lewat depan Citos masih ramai ya. Nah, kemarin ini Sabtu nih kan, sekarang hari Minggu. Kemarin Sabtu itu saya ke Sentul Bogor. Iya. Itu masih ramai. Orang mau makan tuh dulu aku kalau sebelum pandemi itu antri. Ya. Sekarang dengan ada 20.000 orang COVID tetap antri gitu maksudnya. Gila sih. Apa itu makanannya isi vaksin apa gimana gitu? Selamat sama orang yang masih liburan gitu. Tapi begini. Kalau liburannya itu di tempat, ini memang jadi tricky juga sih. Karena kalau liburan di tempat pariwisata ya susah juga sih memang. Tapi maksud gue ya harusnya untuk saat ini lah ya bertahan dulu lah. Iya gini, aku sih mikirnya kalau tempat pariwisata yang gede-gede itu ya boleh datang, tapi menurut harus lebih ketat lagi. Iya. Kalau masa di Bogor udah dilakuin ganjil genap. Oke. Tapi orang berbelok ke Sentul. Saya cuma cepuin Anda nih buat saya kasih tahu pada polisi. Tolong. Orang nggak liburan ke Bogor, ke Sentul sekarang Pak. Dulu udah ramai, tapi aku pikir dengan 20.000 kasus akan menjadi sebuah peringatan keras ya buat semua ya. Dan masih ada orang yang ada nikahan. Waktu itu kemarin Di Depok lo nggak tahu ada orang yang positif COVID, Depok malah bikin nikahan. Dia udah tahu COVID Pak. Serius ini beneran, ini ada beritanya beneran. Itu cateringnya itu. Sopirnya itu.
Kok nggak ada souvenir gantungin kunci? Apa ya souvenirnya? Coba cium bau parfum. Kok nggak cium? Selamat ada COVID, Pak. Soalnya kemarin ada aparatur negara kalau nggak salah di Jawa Tengah itu ngadain dangdutan, joget-joget. Udah lama kan ini? Enggak, baru di dalam tapi. Ya, di dalam ruangan ada beberapa orang nggak pakai masker. Iya. Terus mereka klarifikasi minta maaf. Pas minta maaf baru pakai masker. Goblok. Dan alasannya sih Pak. Dia bilang ini karena kami sangat senang, jadi kami spontan nyanyi-nyanyi. Biduannya dari mana? Biduannya datang dari pagi. Itu juga spontan. Kalau spontan Anda happy ada biduan lewat ditarik aja dong. Betul. Terus ada organ tunggalnya, ada lightingnya, ada nggak Itu mungkin. baru spontan. Orang ada biduan, ada ini. Kalau memang Anda niat protokol dari awal jangan undang biduan dan organ tunggal. Kalau mau ya dijauhin itu joget-joget deket-deketan, Pak. Gokil. Gini deh. Ini kita kalau bahas COVID tuh gak akan ada habis-habisnya ya. Yang akan habis sih orang yang sehat kalau menurut gua. Sehari 20.000 loh. Iya, makanya kita kayak 10 hari 200.000. 100 hari 2 juta. Iya 2 juta orang bisa kena COVID. Jadi di grup anak stand up itu dulu paling yang kena COVID satu. Iya. Sekarang 7 atau 8 gitu maksudnya. Itu yang udah aku. mulai kena. Yang aku ya. Yang aku. Terus orang-orang terdekat ya. Kalau nggak salah kemarin Panji kena. Panji kena. Habis syuting sama gua kan. Tapi ente nggak kena. Enggak, gua udah swab 3-4 kali bahkan negatif. Aku sih begitu Panji kena ya. Berarti ini COVID nggak menyerang orang-orang bodoh doang. Betul. Itu maksudnya. Tapi Panji kenanya mungkin dari orang bodoh. Iya, kita juga ada teman orang pintar kena juga. Berarti ini Gak pandang bulu, gak pandang budu lagi, gak pandang bulu. Makanya. Iya, pokoknya intinya kalau COVID, lu mau percaya kek, lu gak mau percaya kek, bebas, simpen untuk diri lu sendiri. Iya. Kalau aturannya udah ikutin aja, karena kalau mau menang lawan COVID, kita harus satu suara. Iya. Jangan berantem, ini yang ada nih, masyarakat kita nih. Kita berantem, Pak. Yang percaya konspirasi, yang gak percaya konspirasi berantem. Jadi gak timbul satu suara untuk bisa menang lawan COVID-nya. Itu dia. Perlu kita yang lain pakai masker, kita rata-rata orang yang cerita kena COVID itu katanya saya rajin cuci tangan. Iya. Terus juga dia kemana-mana pakai masker masih bisa ketularan. Karena mungkin ya, ini mungkin juga ada keluarga-keluarga Anda yang sampah memang. Kemarin tuh aku nonton ada orang lah ya, YouTuber cerita keluarganya kena COVID gini gara-gara waktu itu keluarganya yang lain tuh masih ngadain ulang tahun rame-rame. Terus tahu dia udah ini bangsa satu lagi nih ya. Dia tahu dia berinteraksi dengan COVID. Misalnya ente nih ketemu Panji, Panji COVID, harusnya ente tes dong. Nah ente nggak tes, tapi langsung nimbrung sama yang lain bangsat. Mungkin ente nggak kena, yang lain kena. Mungkin dia heran makanya orang aku pakai masker. Iya. Ada impostor dalam keluarga Anda. Itu yang kasihan, Pak. Betul. Ya udahlah, tapi yang penting ini semua orang kena. Jangan bilang lu mah enak. Gak ada yang enak. Gak ada yang enak, bro. Gak ada yang enak. Semuanya kan ada dampaknya. Kita lagi dimiskinkan. Semua miskin. Semua pusing. Gak ada yang enak, bro. Benar. Gue tuh pengen ada masanya di mana kita kemana-mana udah nggak pakai masker. Karena kenapa? Gue tuh sebel dan udah enak lihat orang pakai masker terus. Udah lah, yuk kita semua menutupi kecantikan asli, bro. Takut zong gitu ya. Takut zong. Gak maksud gue, kita tuh udah saatnya melewati ini. Yang lain-lain udah pada gak pakai masker. Gini, di negara lain tuh bisa loh gak pakai masker. Udah bisa, COVID itu bisa dilawan. Bisa. Tapi melihat orang masih disentul, Suramadu di bawah, agak lama mungkin. Nah, ngomong Suramadu ya kan, kita kan kemarin Ada info terbaru lagi apa? ada info. Jadi gini, kemarahan orang Madura tuh waktu itu saya sudah jelasin di video ya. Dan saya kemarin udah ngepost soal karantina di Madura itu ternyata nggak layak, Pak.
Katanya kamar mandi kotor dan lain-lain. Tapi yang bagian cewek itu bagus. Yang bagian cowok katanya itu agak gembel. Terus ada isu itu kenapa sampai tidur di lantai. Ada beberapa cerita katanya itu orangnya sendiri, pasien Maduranya sendiri yang mau tidur di lantai. Masa? Aku sih dulu pernah praktek di rumah sakit, memang ada beberapa yang begitu. Jadi fenomena tidur di lantai memang tidak layak. Ya kan? Tapi kalau pasiennya sendiri yang minta ya bukan berarti tenaga kesehatan menelantarkan. Itu kasihan dong. Coba aja debat kalau menang. Jadi intinya ternyata di ruang karantina cowok masih belum maksimal katanya. Jadi ya sekali lagi kalau Dinkes Jatim denger ini, semoga ada tindak lanjutnya. Nah tapi kemarin cuy, ente kan katanya habis syuting sama Panji. Aku 2 hari panas cuy. Masa? Gini, ketegangan takut COVID itu kayaknya lebih parah dari COVID. Sendiri bro, aku tidur gak tenang banget. Jangan ketularan panas. Ya panas sih cuma 37. Iya. Kayaknya belum masuk panas tinggi ya. Mungkin kalau demam tinggi 38. Cek lagi tuh. Tapi kan kita waktu syuting itu kan makanya pas antigen kita aman-aman aja. Iya. Tapi aku sih mau PCR. Cuma gejalanya enggak batuk, enggak nyium, enggak. Cuma kepanikan gini nih ya. Kalau kita habis berinteraksi, paniknya itu Coki habis sama Panji, terus kita syuting sama Dustin. Saya sih curiga sama Dustin sebenarnya. Sama gue juga. Dia sikat gigi aja enggak ya kan? Apalagi menjaga protokol, menjaga congornya aja enggak. Iya. Aku tuh udah curiga tuh. Begitu aku badanku agak hangat, tak cari Dustin. Ente gimana? Sehat gitu. Wah, aku doang nih bangsa. Ternyata alhamdulillah habis minum saripati ayam besoknya udah gak panas. Tapi maksudku ketakutan itu Pak, yang jangan-jangan kadang bikin imunnya lemah. Makanya iya benar. Gimana ya? Itu makanya kan orang-orang gila tuh jarang kena COVID. Ya, karena jarang karena tidak punya ketakutan dan tidak punya akal sehat juga. Sehingga memang sulit untuk tertular. Katanya kalau waktu itu ada yang tertular, ya udah sembuh sendiri gitu. Nggak percaya itu tonton deh, ada berita katanya nggak boleh ngomong orang gila. Orang dengan gangguan jiwa. Agak panjang. Orgil. Orang dipasung. Orgil lebih parah aja. Cekin temennya itu orgil. Orgil itu bahasa anjing orgil. Ya pokoknya orang dengan gangguan jiwa. Ya waktu itu beberapa kena dan katanya sembuh sendiri. Ya mungkin karena dia nggak khawatir. Maksud ini sakit mental atau sakit fisik nih kok. Solusinya jangan khawatir gitu maksudnya. Kalau kita bipolar solusinya ya jangan khawatir, tenang gitu. Orang dengan gangguan jiwa bisa sembuh cuy. Ya udahlah pokoknya intinya kalau ngomongin COVID buat teman-teman yang denger ini mungkin lagi isolasi mandiri pasti ada, gue yakin. Ya. Yang lagi isolasi mandiri atau ada yang di Wisma Atlet. Ya sudahlah kalian positive thinking aja. Positive thinking disesuaikan dengan keadaan kalian yang positif. Tapi serius rata-rata 2 minggu kok sembuhnya. Nah ada fakta terbaru mungkin kalian amat fakta terbaru. Enggak ini penting nih. Buka aja akun Instagram Dokter Titan namanya. Dokter Mutan kalau nggak salah. Dokter Mutan. Ini bener kan? Enggak, dia namanya mungkin plesetan. Intinya dia ngepost bahwa PCR itu bukan rujukan sembuh cuy. Oke. Jadi kalau ente COVID setidaknya 10 hari. Ya. Kalau ente nggak ada gejala itu udah insya Allah sembuh. Karena 10 hari ente dites kemungkinan masih negatif. Kemungkinan masih positif karena menurut penjelasan dia. Jadi COVID ini kalau udah mati kan ada mayat-mayatnya virusnya. Itu bahkan ada yang 3 bulan masih ada mayatnya. Tergantung metabolisme kita. Jadi kalau ente dites PCR positif tapi nggak ada gejala, itu mayatnya COVID, bukan mayatnya pasien dong. Itu maksudnya. Mungkin ini bisa dijadikan bener validnya nih. Makanya aku baru baca itu. Namanya ini Dokter Mutan bangsat. Enggak, itu menurut dia dari Crisis Watch Center. Apa harusnya C?
Siapa? Ya Crisis Watch Center kalau nggak salah. Dulu dia yang menentukan. Ya. Kita harus pakai PCR. Nah sekarang dia juga yang ngomong. Ini bukan pelin-pelan ya. Iya. Pelin-pelan nanti. Tapi kan mengikuti evidence Iya, kan. maksudnya mungkin dulu pakai PCR yang harus dites buat negatif apa positif. Iya. Nah sekarang kalau Anda 10 hari udah nggak ada gejala, katanya yakin itu udah nggak ada. Meninggal maksudnya. Oke, habis ini kita langsung masuk topik. Nah ini topik kita menurut gue langsung aja to the point. Ya. Ini karena gimana ya? Ini berangkat dari keresahan tretan muslim sih sebenarnya. Keresahan saya, enggak itu bukan yang urusan itu dulu ya. Ini urusan masih ada urusannya dengan ini. Dengan COVID. Ya. Ya. Menurut kita nasionalisme tidak perlu. Nasionalisme tidak perlu. Tidak perlu. Cinta negara ini tidak perlu. Tidak perlu. Aku juga setuju sih. Apabila nah ini dia nih yang membuat kita tidak jadi di penjara nih kata apabila Kecuali Anda motong bagian itu dulu. ya itu kita ditangkap tuh. Coki muslim makar bangsa. Apabila perwujudan nasionalisme itu sekedar ritualistik, Ya, tidak perlu menurut gua seperti upacara-upacara. gitu. Saya jujur ya, setiap Senin dulu pas SMA berdoa hujan. Alhamdulillah nggak pernah dikabulin deh. Karena memang jarang hujan pagi itu bener nggak? Iya jarang hujan pagi kecuali badai dan biasanya nggak hari Senin. Apa? Iya kalau lagi badai musim hujan, Ya, entah kenapa hujannya nggak pernah hari Senin pagi. Nggak pernah hari pagi ya. Nggak pernah. Gerimis ada itu kayak agak mendung gitu. Aku tidak ingin upacara. Untuk apa? Oh, nggak tahu. Jadi topik ini sebenarnya sudah saya pikirkan sejak kelas 1 SMA. Berangkat dari kemalasan saya. Nah karena gini, coba kita balik dulu. Apa sih esensi dari upacara? Katanya diharapkan dengan upacara menumbuhkan rasa nasionalisme dan kecintaan kepada bangsa Indonesia. Betul. Tapi menurut gua kurang maksimal. Karena dari berapa 1000 murid yang upacara, yang benar-benar cinta Indonesia dikit lah. Yang cinta Indonesia belum tentu yang bawa badan udah jelas. Keringetan. Soalnya males Pak, kita kan upacara tuh kita kecil di depan berarti itu. Kecil di depan, tinggi di belakang. Cewek itu bukan di depan loh. Enggak, Dicampur itu ya? dicampur. Loh, sekolah tanpa muhrim. Itu bisa nggak? Cewek di depan, Cuk. Itu SMA. Lupa deh gua. Cewek dipisah ada cowok-cowok, cewek-cewek. Cewek di depan kan? Enggak satu baris Lim, jadi cewek-cewek, cowok-cowok, tapi enggak ada gitu. Oh, kanan kiri. Kanan kiri. Sedikit banget murid ente bangsat. Ini 40 kan? Oh gitu. Emang di Madura satu kelas berapa? Iya kayaknya 40-an juga. Ya Tapi iya. di duluan tuh cewek-cewek dulu, baru cowok-cowok. Kayaknya gitu sih dulu. Enggak, cowok, cewek, samping-sampingan. Itu samping-sampingan beda kurikulum kan. Yang jelas setiap upacara tuh aku panas. Iya. Panas sudah jelas sih kan, apalagi matahari Madura, utara Brazil kan. Nah, gue bahkan dulu ya waktu upacaranya gue tuh pengennya ke UKS mulu. Itu dipercaya tapi. Dipercaya. Kayaknya ente kacamata nggak dari dulu? Kacamata. Nah, tamang-tamang ente mah nerd, nggak mau dipercaya. Pinter nggak ente di SMA? Sedang. Ranking kan? Ranking sedang. Gue dulu ranking 2 loh. Ya pasti ente boleh. Aduh, nak coki sakit ya. Coba kalau kupak saya sakit, bangsat. Susah banget teman-teman saya. Kumis-kumis itu susah Pak. Kalau itu kacamata. Masa berdasarkan kumis anjing? Bukan, tampang-tampang itu tampang-tampang bolos anjir. Kalau itu kacamata, ini ranking 2. Apalagi itu namanya Reza. Pak Reza silakan Reza gitu Pak. Di UKS. Rasain kamu. Nah, tidur. Nah, aku dulu mulai mempertanyakan pada saat di depan sekolahku tuh pada saat upacara pada saat nyanyikan Indonesia Raya itu sampai di stop jalanan. Iya. Itu aku mulai bertanya tuh. Loh, kok sampai di stop? Katanya suruh menghormati bendera. Iya. Menurutku ini berlebihan. Sekali lagi ini menurut pribadiku ya. Opini aja ya. Opini ya. Silakan kalau nggak setuju nggak apa-apa. Bukan aku anti bendera ya. Iya. Menurutku esensi bendera Indonesia pusaka itu bukan dimandiin setiap malam satu suro ya.
Bukan pusaka goib mistis Iya, itu, bukan yang sesuatu yang holy, yang wah Iya. ini adalah istimewa, tapi isi dari bendera itu, bro, yang adalah adalah perjuangan bahwa susah untuk susah mendapat ini. Itulah esensinya. Tapi jangan sampai ada bendera semua diam. Masalahnya yang diem tadi ini, yang berhenti ini, Iya. kan juga mau ke sekolah lain, mau Iya. kerja, mau nganter ini. Jadi benci. Siapa tahu dia berhenti tapi nyanyi lagu Belanda. Hoi, 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 hoi. Loh, karena apa? Karena dia dipaksa. Iya. Dan menurutku ini ritual-ritual kayak gini ini nggak tepat, dan menurutku tidak membangkitkan nasionalisme. Menurut gue nasionalisme yang sebenarnya itu adalah pada saat misalnya contoh, Ya. lu ikut upacara 1000 kali. Lu 17 Agustus pasang bendera merah putih di rumah. Ya. Terus lu apa lagu Indonesia Raya? Apakah itu bentuk nasionalisme? Belum tentu. Karena HTI juga begitu. Menurut gua, yang menunjukkan kita nasionalisme atau tidak adalah contoh kita bayar pajak. Lu nih 1000 kali ikut upacara nggak bayar pajak, ditempeleng Ibu Sri Mulyani. 1000 kali upacara, pulang sekolah lawan arah. Iya. Itu juga benar. Itu percuma 1000 kali upacara Anda. Loh, karena penerapannya betul ini. Patuh lalu lintas itu kan sebuah bentuk kecintaan kita terhadap Indonesia. Iya, kecintaan kita terhadap instrumen yang ada di Indonesia lalu lintasnya. Patuh lalu lintas dan tidak mencelakakan orang. Itu dulu yang penting. Anda selalu lawan arah tuh nabrak orang, merugikan diri sendiri dan orang lain. Betul. Jadi menurut gue bentuk nasionalisme tertinggi adalah berguna untuk masyarakat. Oh, itu dia, bermanfaat. Bermanfaat, bro. Berarti upacara bendera itu Sorry, kita memang kurang maksimal. Gini, ada yang jadi nasionalis karena itu. Ada tapi sedikit. Tapi paling tidak di kita berdua. Oke, kita tidak mengeneralisir lah. Tidak, ini yang terjadi di kita berdua. Ya, Kita ini jadi nasionalis, kita jadi peduli. bukan karena upacara bendera dulu, men. Bukan. Men. Karena denger lagu Garuda di dadaku. Tapi menurut gua kita jadi nasionalis bukan karena dulu. Oh iya. Karena kita mengerti keadaan sekarang. Karena kita mengerti keadaan sekarang dan kita nasionalis. Dan buat gua ya, pada saat kita berguna untuk bangsa dan negara, itu perwujudan nasionalisme. Sekarang gini deh, setiap warga negara Indonesia wajib hafal Pancasila, wajib. Wajib. Tapi kalau lo hafal Pancasila,